Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya William Chan. Saya adalah seorang mahasiswa program studi Teknik Informatika di Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Nah, jadi saya pengen nge-share nih, teman-teman. Saya baru aja nemuin satu tools atau alat bantu berbasis AI dari Google nih, teman-teman. Namanya itu adalah Notebook LM. Teman-teman bisa langsung searching saja ya di Google. Nah, notebook LM ini apa? Notebook LM ini adalah sebuah tools ya teman-teman ya, untuk mencatat, untuk meneliti gitu, yang dikembangkan oleh Google Labs. Dan ini berbasis AI ya teman-teman, berbasis kecerdasan buatan. Engine yang dipakai itu adalah engine dari Google Gemini, yang dimana Google Gemini ya sebuah model LLM yang dikembangkan oleh Google itu sendiri juga. Oke, langsung aja kita coba Google Notebook LM. Nah, ini slogannya sangat, menurut saya sangat sangat relevan ya di zaman sekarang ini ya, yaitu think smarter, not harder. Nah, jadi kita tidak perlu berpikir terlalu keras gitu, teman-teman. Sudah ada tools untuk membantu gitu, untuk meringkas menggunakan AI. Nah, di sini kalau teman-teman scroll, ini dia bakal ngejelasin nih fitur-fitur apa saja yang ada di dalam notebook LM ini. Mungkin kita langsung coba aja ya, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa langsung pencet tombol try. Nah, biasanya akan disuruh login dulu ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita login saja. Nah, sebentar saya masukin password ya teman-teman ya. Oke, jika sudah login, maka kita akan ditampilkan halaman homepage seperti ini. Welcome to Notebook LM. Create your first notebook. Oke, langsung saja kita create new notebook, teman-teman. Nah, di sini kita bakal disuruh untuk nambahin source ya, teman-teman ya. Tambahin source. Source-nya itu bisa berubah apa? Bisa berupa dokumen seperti Google Docs, Google Slide, terus bisa juga PPT dari komputer kalian, gitu misalnya teman-teman. Lalu di sini juga bisa nambahin link teman-teman, link website ataupun link YouTube. Jadi misalnya kita mau belajar tentang keamanan cyber, coba kita search di YouTube gitu ya. Misalnya kita mau belajar tentang uh, keamanan cyber Indonesia. Hmm, Nah, ini misalnya belajar cyber security tanpa basic IT gitu kan. Nah, ini kan kalau kita mau nonton kan 40 menit nih teman-teman ya kan durasi videonya. Nah, kalau teman-teman pengen cepet gitu ya, pengen langsung sat-set diringkas gitu, kalian bisa pakai notebook LM. Nah, jadi kalian copy linknya tadi teman-teman, link videonya, terus kalian tinggal paste di sini. Nah, kita insert saja langsung. Nah, di sini di halaman ini yang bagian source ini dia bakal nampilin nih source apa saja yang sudah kita add gitu. Nah, nah ini kan masih bahasa Inggris nih teman-teman. Kalau teman-teman masih kesulitan nih, teman-teman bisa tinggal ini aja, ketik aja di bawah sini buat dalam bahasa Indonesia gitu kan. Supaya lebih gampang dimengerti gitu. Nah, di sini otomatis akan di-generate oleh AI gitu teman-teman. Nah, terus fitur-fitur lain yang bisa teman-teman gunakan juga seperti add note. Ini kalian bisa add note ya. Misalnya hari ini sudah belajar keamanan cyber misalnya. Oh, ternyata catatannya bisa di searching juga teman-teman. No, bisa di searching juga dari sini. Jadi dia bakal nyari sumber-sumber yang berkaitan dengan catatan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini catatannya di bawah sini ya. Hari ini sudah belajar keamanan cyber, misalnya seperti itu. Lalu yang lain seperti audio overview. Audio overview ini menurut saya fitur yang cukup keren ya teman-teman ya, yang cukup revolusioner dari notebook LM ini, yaitu di audio overview ini kita bisa mengconvert atau mengkonversi uh, ringkasan teks ini ke dalam
bentuk audio. Dan di sini kalau teman-teman lihat nih, ada tulisannya Deep Dive Conversation to House, yang berarti nanti yang suara yang akan menjelaskan itu ada dua teman-teman, seperti semacam podcast gitu kalau teman-teman tahu. Jadi coba aja kita generate di sini ya, kita generate audio overview, ya bakal memakan waktu cukup lama, wajar. Lalu fitur lain yang dapat digunakan juga yaitu ada mind mapping di sini teman-teman. Mind mapping. Jadi kita tahu nih alur dari belajar kita tuh mau kemana tuh kita tahu. Nah, nih learning cyber security. Lalu di cabang yang pertama, why learn cyber security, ya kan? Nah, dari cabang yang pertama ini bisa kita cabangin lagi. Tuh, sebentar. Nah, di dalam ini why learn cyber security ada lagi nih penjelasannya, yaitu ada file influence, lack of talent, increasing cyber attacks. Nah, ini adalah penyebab kenapa kita harus belajar cyber security, seperti itu teman-teman. Dan jika tadi kan saya klik ya, saya nggak sengaja klik yang why learn cyber security, dia bakal nyari lagi nih di chatnya ini teman-teman. Dia bakal langsung searching gitu. Kenapa kita harus belajar cyber security ini? Tuh, discuss what the source say about why learn cyber security. Nah, nih seperti contohnya promising and varied career prospect. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu di source ini kita bisa nambahin source-nya ini kurang lebih 50 teman-teman, 50 source atau sumber. Jadi teman-teman bisa nambahin sampai kurang lebih 50 video atau 50 dokumen gitu ya. Gantung teman-teman. Terus fitur lain juga yang pengen saya coba. Oh, di sini sudah selesai. Coba kita dengerin ya teman-teman ya. Welcome to the deep dive. Okay, so you sent us something pretty interesting this time. It's a transcript from a YouTube video. Villager. Point out that while those headlines are splashy, the typical starting point for someone just learning is often more. Jadi ada dua suara ya teman-teman ya, suara wanita dan suara pria gitu. Jadi seakan-akan kita sedang menonton podcast gitu. Karena ini masih beta, ya terbatas di satu bahasa, di Inggris gitu. Oke, mungkin satu fitur terakhir yang pengen saya coba yaitu di Discover sini. Saya pengen nyoba ya, bisa nggak sih kita bener-bener dari nol nih, kita misalnya kita nggak punya source nih. Oh ternyata bisa ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita bingung nih, hari ini kita mau belajar apa gitu kan. Kita bisa nih mulai dari kosongan, misalnya crypto cryptocurrency misalnya. Terus kita submit. Oh, ternyata sangat canggih sekali ya teman-teman ya notebook LM ini ya. Jika seperti tadi, saya tidak tahu nih mau belajar apa. Saya mulai dari blank canvas gitu kan. Saya tinggal discover aja nih. Misalnya saya pengen belajar tentang satu topik yaitu cryptocurrency. Nah, dia bakal langsung nyari tuh source yang ada di internet. Introduction to cryptocurrency dan lain-lain lain. Nah, ini bisa langsung kita import saja. Nah, tapi tidak tidak ini ya, tidak beda notebook gitu ya, teman-teman. Jadi satu di sini. Nah, nah udah nih teman-teman. Kalian tinggal tunggu ini semua ke-upload, lalu ya sudah, kalian tinggal typing buat ringkasan dari source yang saya berikan barusan. Misalnya seperti itu. Nah, dia bakal ngeringkas lagi, teman-teman. Ya, mungkin cukup ya penjelasan dari saya tentang notebook LM ini. Tentunya ini sangat membantu bagi teman-teman mahasiswa maupun teman-teman yang ingin belajar gitu, ingin belajar tentang sesuatu yang baru.
Jadi sudah disediakan gitu alat bantu berbasis AI lagi. Jadi teman-teman tidak perlu susah-susah gitu ya buka-buka jurnal satu-satu. Jadi di dalam web notebook LM ini sudah diringkas semua gitu teman-teman. Nah nih, oke mungkin cukup ya teman-teman ya. Terima kasih telah mendengarkan video saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.